Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwina Gracia, kelas 8, nomor absen 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, yaitu meresensi buku. Judul buku yang saya resensi adalah Si Putih karya Terelie. Terelie adalah seorang penulis buku yang lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia. Alasan saya memilih buku ini untuk diresensi adalah karena buku ini memiliki sampul yang sangat menarik sehingga saya tertarik untuk membacanya. Buku ini menceritakan tentang seorang anak berumur 12 tahun yang harus hidup tanpa kedua orang tuanya dan hanya ditemani oleh seekor kucing putih yang ia beri nama Si Putih. Cerita bermula pada saat terjadi wabah yang mengakibatkan seluruh penduduk kota harus berpindah ke kota di sebelahnya, yang sudah disiapkan apabila terjadi wabah seperti ini. Saat itu, No dan ayah ibunya sedang bersiap-siap bergegas mengemasi barang-barang mereka untuk pergi ke kota sebelah. Namun, saat sampai di pintu pengecekan, No dinyatakan terkena wabah penyakit tersebut. No pun mau tidak diperbolehkan masuk ke kota tersebut oleh sistem. No pun akhirnya berlindung di bangunan yang sudah runtuh sebagian. Dan saat malam hari, No terbangun karena tenggorokannya yang kering. Namun dia tidak sanggup untuk menggerakkan badannya karena badannya yang sakit. Namun tiba-tiba ada seekor kucing yang membawakannya minum. Setelah itu, kucing itu pergi lagi dan membawa kembali satu bungkus roti. No pun tersentuh dengan perlakuan kucing itu dan membagi setengah rotinya dengan kucing tersebut yang ia namakan Si Putih. Waktu berlalu, No pun sudah beranjak dewasa. Sekarang dia suka berkeliling kota bersama Si Putih dan akhirnya dia bertemu dengan kakek tua yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Karakter tokoh utama dalam buku ini, yaitu No, adalah pemberani, mau mencoba hal baru, dan pantang menyerah. Hal ini dapat kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari di mana kita bisa belajar untuk menjadi anak yang pemberani dan pantang menyerah dalam situasi apapun dalam kehidupan. Kelebihan buku ini adalah alur cerita yang detail sehingga kita dapat memahami alur cerita dengan baik dan pemilihan kata-kata yang tepat sehingga kita dapat merasakan alur cerita yang seru dan menyenangkan. Kelemahan buku ini adalah alur cerita yang sedikit rumit dan ada beberapa alur cerita yang terasa membosankan. Pelajaran yang saya dapatkan dari buku ini adalah untuk tetap semangat dan pantang menyerah di segala situasi dalam kehidupan. Saya sangat merekomendasikan buku ini, terutama untuk pecinta hewan, karena terdapat unsur hewan di dalamnya yang membuat ceritanya semakin seru dan menyenangkan. Sekian resensi buku dari saya. Terima kasih sudah menonton.